ada kesulitan tertentu nggak sih sebagai transpuan, sebagai waria dengan usaha ini? Alhamdulillah di keliling warung saya ini mereka tahu ya kalau Mbak Davina itu waria, tahu ya? Dan nggak pernah ada yang tidak ada yang mencibir. Meleceh. Mbak Davina kan menikah ya? Iya, saya menikah. Ya, dan suaminya bukan orang sembarangan. Saya dalam tanda kutip menolak peyoratifisme terhadap warna pink. Ideologi di balik kecantikan melalui pola pikir yang kita sebut heteronormatif. Kalau kita tinggal di desa, kayaknya itu enak ya. Biasanya orang otomatis akan menyalahkan si perempuan pekerja seks tadi, sehingga mungkin saja anak laki-laki punya penis, tapi kemudian dia akan secara khusus saya dedikasikan untuk teman-teman perempuan di seluruh dunia. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ana Marsiana, dan kali ini saya ngajak teman-teman jalan-jalan berkunjung ke warung Artomoro, angkringan istimewa di Jalan Mangkubumi, tepatnya di depan PLN Mangkubumi. Jadi nanti kalau teman-teman ke Jogja harus ke sini. Kenapa? Ikuti terus karena istimewanya nanti akan diceritakan Mbak Davina. Jadi kita berkunjung dan akan berkenalan dengan pemilik angkringan Artomoro, Mbak Davina. Selamat sore, malam, Mbak Davina. selamat malam. Sore apa malam ini? Sore menjelang malam sore ya. menjelang malam. Terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih kembali. Nanti Mbak Davina akan menceritakan usahanya seperti apa, kenapa buka warung angkringan ini, apa istimewanya, dan sedikit kulikan cerita personal yang luar biasa untuk teman-teman. Hanya ada di channel ini bersama Mbak Davina. Ikuti terus. Nah, Mbak Davina, terima kasih sudah menerima kami. Sama-sama, terima kasih ini kembali. Luar biasa. Selamat datang di angkringan Artomoro Kopi Dan juga Jos. ini gila ya, 3 signature drinksnya Artomoro dibuatkan langsung buat saya. Buat Firman juga ada di sana, nggak boleh iri. Mbak Davina ceritain dulu dong. Kenalin dulu deh ke teman-teman. Oh iya. Selamat datang teman-teman semua di angkringan Artomoro Kopi Jos Jogja. Perkenalkan, nama saya Davina Hamida. Saya umur 35 tahun. Kebetulan saya seorang mahasiswi juga di salah satu universitas di Yogyakarta. Saya waria atau transpuan yang selama ini dengan isu-isu yang sensitif ya, tapi saya berusaha untuk tetap membuat isu-isu yang positif tentang transpuan ataupun waria itu sendiri. Disinilah istimewanya kenapa saya mau memperkenalkan Mbak Davina kepada teman-teman, karena di tengah image yang negatif terhadap teman-teman transpuan atau waria, itu ada banyak sosok seperti Mbak Davina ini. Sayangnya yang teman-teman lihat adalah yang negatif. Sementara sosok-sosok yang positif seperti Mbak Davina ini sangat jarang tersorot tidak tersorot. Karena itu sengaja channel ini menampilkan sosok Mbak Davina dan juga sosok-sosok yang lain supaya teman-teman melihat bahwa orang-orang seperti Mbak Davina, transpuan waria, adalah bagian dari komunitas yang sama seperti Anda dan saya. Saya mau tanya Mbak Davina, mulai usaha angkringan ini kapan? Jadi saya memulai usaha angkringan Artomoro ini di saat pandemi, awal-awal pandemi COVID-19. Lah, orang lain usahanya pada terjun bebas atau mengerem dulu untuk tidak melakukan apa-apa. Mbak Davina membuka warung Artomoro ini justru pada di awal pandemi. Di awal pandemi, dan jadi ceritanya sangat panjang ya. Jadi sebelum pandemi saya ada beberapa usaha. Ada usaha jasa, yaitu ada wedding, makeup dan seperangkatnya. Kemudian saya ada usaha kuliner di bidang kuliner, tapi lebih basicnya ke makanan olahan buah-buahan. Di situ saya punya 3 outlet buah. Tapi saat pandemi itu saya hanya bisa bertahan 3 minggu saja. Kemudian saya tidak bisa meneruskan untuk berwirausaha jualan
resto buah tersebut. Kemudian saya sempat berhenti pada saat COVID sekitar 2-3 bulan ya. Kemudian saya berpikir ulang. Maret, April, Mei, Juni itu. Iya. Ya. Saya sempat berhenti selama 3 bulan. Tapi dalam saat berhenti itu, saya justru berpikir bagaimana untuk kedepannya agar tetap berjalan. Baik itu kehidupan saya ataupun kehidupan yang lainnya. Karena otomatis ketika hanya mengandalkan tabungan, ketika itu selalu diambil tanpa harus Ya, diputarkan bisa, ataupun pasti ataupun di sedikit ditambahin, tapi lama-lama akan habis kalau cuma hanya mengandalkan tabungan. Jadi saya berpikir keras pada saat itu bagaimana caranya biar tetap jalan. Karena kebutuhan-kebutuhan hidup tidak bisa ditunda. Ya. Semua harus berjalan seperti apa adanya. Dia tidak peduli COVID Ya. dan atau apapun gitu. Oh, iya. Kemudian saya juga berpikir gitu, ketika saya berhenti otomatis saya tidak ada penghasilan. Saya juga masih kuliah di Universitas Jana Badra dan saya harus membiayai kuliah saya sendiri dengan membiayai orang tua saya juga dan kehidupan saya sendiri gitu. Saya harus bertanggung jawab atas itu semua. Kemudian saya berpikir saya harus buka usaha lagi. Bagaimana caranya saya buka usaha lagi, tapi dengan beberapa pertimbangan tentunya. Usaha yang mana itu presentasi kerugiannya sangat minim. Oke. Dengan konsep pasar yang terjangkau untuk berbagai macam kalangan. Ya. Jadi saat itu saya berpikir ada beberapa usaha, tapi saya menjatuhkan pilihan kepada angkringan ini. Ya. Kenapa pilihannya angkringan? Apakah Karena- risikonya termasuk minim tadi? Salah satunya itu juga. Oke. Cuman saya pikir setiap usaha pasti ada resiko Ya. yang harus ditanggung ya. Tapi untuk usaha angkringan ini untuk resiko bisa dikatakan sedikit ya. Bukan tidak ada. Ya, pasti tapi ada. Ada tapi sedikit. Kenapa saya membuka angkringan? Pada saat itu saya berpikir, saya yang punya usaha UMKM saja, itu saya ambruk. Bagaimana dengan orang lain yang hanya usahanya sebagai ibu rumah tangga untuk menitip-nitip makanan atau apa? Saya berpikir pada saat itu, saya pengen buka usaha tapi tidak hanya untuk saya, tapi biar bisa memberkahi orang lain juga. Paling tidak, saya membuka usaha itu saya bisa membantu ekonomi orang lain juga. Bagaimana ekonomi orang lain itu bisa berputar lagi dengan adanya warung ini Saya seperti nggak itu. tahan untuk tidak komentar. Jadi saya sudah, Mbak Davina belum selesai, saya sudah gini. Saya nggak tahan untuk tidak berkomentar karena bagi saya gila. Kenapa saya bilang gila? Tadi Mbak Davina cerita ya, usahanya 5 macam usahanya itu jatuh. Kemudian dia harus berpikir untuk memulai usaha baru karena perut harus tetap diisi. Iya, kebutuhan harus hidup tetap harus diisi. jalan gitu. Iya. Tapi ketika dia memikirkan usaha, sementara pada satu sisi memikirkan usaha yang minim risikonya, dia juga memikirkan orang lain. Orang lain juga untuk kebagian berkah dari usahanya itu. Iya. Itu gila. Kenapa saya bilang gila ya? Itu karena nggak banyak orang yang melakukan itu. Artinya, oke, ini satu hal yang saya mau bawa pulang nilai itu gitu. Itu Iya. satu. Lanjut dulu Mbak, maaf saya Jadi, potong. nggak Tapi apa-apa. sebentar saya mau ganti posisi. Oh, silakan. Dingin. Oke. Iya, jadi memang seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana warung angkringan saya ini hanya bukan untuk saya sendiri, tapi bisa membantu orang lain juga untuk agar ekonominya hidup lagi. Karena ini ya, Salah satu caranya yaitu dengan adanya warung ini, supplier makanan, ibu-ibu rumah tangga yang tadinya menganggur, dia bisa membuat makanan untuk dititipkan ke tempat saya. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman waria. Ya. Saya juga sudah menawarkan ke teman-teman waria yang mereka mempunyai bakat memasak atau membuat makanan, silakan membuat makanan titip ke tempat saya untuk dijual. Seperti itu. Jadi setidaknya warung saya ini walaupun hanya milik saya, tapi banyak orang memilikinya untuk bisa berharap untuk ekonominya hidup lagi. Iya. Seperti itu. Wow. Belum lagi saya juga berpikir bagaimana saya membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang kena dampak PHK tentunya ya. Iya. Alhamdulillah saya punya karyawan yang mana bisa menjadikan saya itu lebih baik lagi dengan bantuan-bantuan mereka seperti itu. Ya, sudah menciptakan lapangan kerja bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga menciptakan lapangan kerja. Berapa stafnya, Mbak? Kemarin saya ada Kemarin 5. sempat 5 ya? Masih soal angkringannya ini. Iya.
Ini buka tadi Agustus ya? Awal Agustus. Awal Agustus, September, Oktober, 2 bulan itu bisa bertahan dibilang. Alhamdulillah. Dan ini masa pandemi. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa usaha ini punya masa depan? Saya berharap sangat punya masa depan dan saya optimis pasti punya masa depan. Ketika kita concern, kita benar-benar maksudnya serius dalam menjalankan usaha, saya yakin pasti ada masa depan yang lebih baik. Sejak buka sampai hari ini ada keuntungan atau masih merugi? Kalau untuk masalah finansial keuntungan tentunya sangat minim ya. Tapi saya berpikir ada. Alhamdulillah bisa berputar walaupun hanya dapat sedikit keuntungan, tapi bisa berputar. Itu sudah bersyukur karena di masa pandemi ini, iya. Karena saya tidak bisa hanya mengejar untung. Kalau saya hanya mengejar untung, yang ada saya malah stres dan terlalu berpikir berat di situ. Ya. Tapi saya berpikir bagaimana warung ini tetap buka, bagaimana tetap berputar ekonominya, itu sudah alhamdulillah buat saya seperti itu. Saya ingat Jack Ma, iya. Pendiri pemilik Alibaba, iya. Mengatakan di masa pandemi ini jangan berpikir mencari untung. Iya, betul. Di masa pandemi ini perspektif yang harus kita pakai adalah bertahan. Bertahan. Begitu bertahan, lolos dari pandemi, kita akan dapat keuntungan. Ya, roda peruntungan itu akan berjalan. Ya, karena betul sekali dengan pendapat Mbak Ana, karena kalau hanya berpikir keuntungan untuk saat ini, kita yang ada stres. Ya. Stres, kita terbebani dengan kehidupan, kita nggak enjoy untuk menjalani kehidupan dengan masa pandemi. Tapi bagaimana ketika ini sudah berputar dengan baik, bisa bertahan, itu sudah sangat bersyukur gitu. Ya, setidaknya di mana di luar sana banyak orang yang berkekurangan, tapi kita masih bisa bertahan dengan posisi seperti itu, udah luar biasa buat saya. Oke, gitu. Mbak, ini 3 minuman ini signaturenya Artomoro. Ceritain dong ini apa-apa saja, namanya apa, terus apa? Jadi ini ada seroja, bahannya dari jahe, jeruk nipis dan serai. Seroja itu jahe, jeruk nipis, serai. Kemudian ada jakencro. Jakencro itu ada jahe, jeruk nipis sama kencur. Kemudian ada seruni, yaitu ada serai sama jeruk nipis. Idenya dari mana? Jadi saya membuat minuman ini idenya karena kemarin itu saya sempat merugi karena harga jahe dan rempah-rempah itu sangat mahal sekali ya. Sambil saya cicipin ya? Silakan, monggo. Jadi harga jahe itu kemarin sempat melambung tinggi dan sampai sekarang pun masih mahal ya. Hampir setiap hari saya membuang jahe karena angkringan identik dengan minuman jahe khasnya ya gitu. Sedangkan jahe itu hanya dinikmati sama kalangan orang-orang tua. Walaupun tidak menutup kemungkinan anak-anak muda juga suka jahe, tapi presentasinya sangat sedikit ya. Ngerasa karena saya hobi minum jahe. Ya maklum, umur sudah masuk. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang muda-muda masih meminati jahe original. Tapi begitu saya membuka ini, saya lebih sering membuang jahe tersebut. Jadi itu saya merugi di situ. Kemudian saya biasa itu membuat minuman-minuman ini di rumah, menu-menu minuman di rumah. Kemudian saya terapkan di sini, di warung. Akhirnya saya bisa menjual 3 macam minuman ini dan alhamdulillah berhasil. 3 minuman ini digemari berbagai macam umur, dari anak muda sampai yang dewasa, bahkan orang tua. Dan saya berhasil juga tidak membuang jahe dan kerugian saya semakin ringan. Dan ini menjadi, saya sebut signature ya, karena ini menjadi ciri khas dari angkringan Artomoro. Iya. Satu hal kedua yang saya pelajari dari Mbak Davina adalah bahwa Mbak Davina mengubah kegagalan karena tiap hari membuang jahe menjadi pembelajaran. Iya. Ini yang disebut lesson learned gitu ya, pembelajaran. Yang kemudian dari membuang jahe sekarang menjadi minuman signature. Bukan hanya nggak lagi membuang jahe, tapi menjadi icon di warungnya. Dan alhamdulillah 3 minuman ini sangat diminati dan sangat laris di warung saya, karena hanya warung saya punya 3 minuman varian seperti ini. Kalau teman-teman tanya saya, dari 3 ini mana yang saya rekomendasikan? Saya kesulitan setelah meminum 3 tadi. 3-3-nya saya rekomendasikan karena 3-3-nya betul-betul. Dan ini kan minuman yang menaikkan sistem imun kita gitu. Jadi dan rasanya 3-3-nya mantap, harus dicoba. Jadi berkunjung ke Jogja,
Cari Artomoro Angkringan harus ke sini, coba 3 minuman ini. Seperti saya 3-3-nya. Jadi selain ini tadi yang jadi ikon 3 minuman signature, menu-menu apa aja yang tersedia di sini, Mbak? Di sini ada berbagai varian menu ya Mbak, ada nasi kucing, ada gorengan, ada sate-sate yang ciri khas angkringan tentunya ciri khas angkringan semua ada di sini ada ya. di sini. Berbagai macam nasi kucing ya. Iya betul. Teman mungkin untuk hari ini mungkin agak sedikit ya supplier yang datang karena mungkin ada pandemi jadi agak berkurang, tapi tidak apa-apa. Semua itu akan pulih kembali Ada di saat. juga yang dimasak sendiri di rumah nggak? Nah, ini kalau untuk yang saya masak sendiri, ini akan saya rencanakan ketika nanti sudah mulai settle down. Oke. Jadi saya memang bercita-cita di warung angkringan Artomoro ini ada satu ikon makanan yang tentunya hanya ada di warung saya saja. Kebetulan saya suka sup, saya pengen bikin nasi sup telur dadar sama sambal mentahnya. Nasi sup telur dadar sama sambal mentah. Sop ayam ya, sop ayam, telur dadar sambal mentah nanti pakai batok kelapa dan itu porsi tidak terlalu banyak yang terus sangat sedang ya dan itu dengan harga yang standar murah. Ya. Kayaknya malam-malam gitu enak juga ya, anget-anget, nyeruput sup panas. Panas iya seperti itu. Iya oke. Sekarang yang sedikit ke posisi Mbak Davina sebagai transpuan atau waria tadi. Iya. Ada kesulitan tertentu nggak sih sebagai transpuan, sebagai waria dengan usaha ini? Kalau tantangan, hambatan tentu ada ya. Saya pikir tidak hanya transpuan, orang lain yang memiliki gender yang berbeda pun pasti mereka punya hambatan. Tapi kalau untuk transpuan sendiri mungkin hambatannya lebih kompleks ya. Hambatannya lebih kompleks. Jadi ketika orang tidak mengenal maka tak sayang itu pepatah itu memang benar adanya. Dengan adanya saya membuka ini, hambatan-hambatan itu alhamdulillah bisa saya lewati dengan baik ya, tentunya. Orang bisa melihat bahwa Mbak Davina itu ternyata sama seperti masyarakat yang lain. Betul, makanya saya dari konsep kehidupan saya hanya ingin memberi pembelajaran hidup bagi orang lain yang tentunya itu tadinya berstigma negatif tentang transpuan, tapi dengan adanya melihat saya ataupun kawan-kawan pengusaha yang lain yang notabene mereka waria, jadi terbuka hatinya, terbuka pikirannya bahwa oh ternyata waria bisa berkarya, waria bisa menjadi hal yang positif, waria bisa menjadi contoh yang baik juga untuk di kalangan sosial masyarakat seperti itu. Kalau untuk hambatan sendiri saya membuka ini alhamdulillah tidak ada. Nggak ada. Karena saya berusaha untuk eman papan ya. Ketika saya berhadapan dengan siapapun. Empan papan itu bahasa Jawa ya, itu nilai-nilai Jawa. Artinya tahu diri, menempatkan diri gitu. Betul, sesuai dengan porsinya. Tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kurang, tapi berusaha untuk sedang-sedang saja gitu. Jadi ketika kita bisa menempatkan kita di sebagaimana porsinya, otomatis orang di sekeliling kita akan menilai itu. Tentunya juga dengan harapan-harapan yang bisa diterima dengan baik di sosial masyarakat. Alhamdulillah di keliling warung saya ini ada kanan, kiri, depan, belakang, depan, samping itu juga mereka tahu ya kalau Mbak Davina itu waria, tahu ya. Nggak pernah ada yang tidak ada yang mencibir, mencibir nggak ada. Tidak ada sama sekali. Mereka sangat menghargai dan ya itu kembali lagi ketika kita bisa membawa diri kita dengan baik. Etika, sopan santun, menerapkan kita untuk berbicara dengan lawannya itu seperti apa, itu mereka akan berpikir sendiri kok, oh bahwa waria sama kok, punya level yang sama, tidak berbeda gitu. Nah seperti aku mau tanya, saya lihat Mbak Davina ini ya, auranya positif banget. Apa yang membuat Mbak Davina sebagai waria, cara pandang terhadap diri sendiri itu sangat positif? Itu apa faktor yang utama membuat Mbak Davina itu, dan sejak kapan sikap positif itu muncul? Sejak kecil kah atau? Jadi begini, kenapa saya selalu berpikir positif dan saya terapkan pada diri saya sendiri? Karena tempaan hidup pengalaman hidup dan tempaan hidup yang sudah saya jalani selama ini membuat saya menjadi seperti ini gitu. Jadi saya dari kecil memang sudah. Berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara, saya anak nomor 2. Kakak saya 1, adik saya 3. Jadi pada saat itu dari kecil memang saya merasa different. Saya berbeda dari saudara-saudara yang lain. Gitu. Saya menyadari bahwa diri saya waria dan saya berbeda sejak kecil. Saya merasa saya bukan laki-laki, tapi saya
mempunyai apa, naluri, hati, perasaan, sense yang perempuan, iya, femininitasnya lebih tinggi seperti itu. Akhirnya saya memantapkan diri bahwa oh ini gender saya. Umur berapa itu? Ya SD kelas 1, tapi saya udah merasakan dari itu, TK. Iya, artinya SD kelas 1 sudah sampai kepada kesadaran. Iya. Oh, aku perempuan dan ini keputusan. Iya. Dan itu saya bukan memang tidak mudah mengambil apa ya, tindakan atau keputusan untuk menjadi diri saya sendiri seperti ini, karena yang itu butuh mental. Orang tua tidak apa? Yang namanya orang tua tentunya pengen yang terbaik untuk anaknya. Iya. Tapi kembali lagi ketika anaknya ini merasa dirinya itu berbeda dan bisa menunjukkan yang terbaik untuk orang tua dan bahkan keluarga, saya pikir orang tua manapun akan sangat welcome, akan sangat menerima anak-anaknya, walaupun wujudnya kayak apapun, itu tetap anaknya, tidak ada mantan anak dan mantan orang tua. Saya bersyukur untuk orang tua Mbak Davina dan dengan sangat saya berharap orang tua di luar sana untuk juga bersikap seperti orang tua Mbak Davina. Iya, alhamdulillah. Menerima anak-anaknya seperti apapun mereka. Iya. Dan tentunya juga didukung dengan si anak sendiri. Bagaimana anak ini juga mempunyai porsi untuk bertanggung jawab sebagai anak. Yang mana ketika kita itu menjadi anak itu bisa dididik dengan baik, kita bisa berlaku dengan baik, dengan etika dan segala hal tentang moral-moral kehidupan itu bisa kita tanamkan dan kita terapkan dalam kehidupan ini. Apapun kita kondisinya, orang tua akan menerima. Itu sudah hukum alam. Jadi waktu SD pakai rok atau pakai celana? Karena ketentuan sekolah itu laki-laki dan perempuan itu baku ya. Jadi saya tetap pakai laki-laki ya. Kalau di rumah baru. Kalau di rumah mungkin saya agak sedikit feminim. Lebih merdeka. Iya, lebih merdeka. Ini saya tanya sedikit lebih jauh lagi. Karena saya tahu Mbak Davina ini dari keluarga priayi. Dan keluarga priayi itu jauh lebih sulit karena banyak tatanan aturan yang lebih sifatnya lebih mengikat dibanding lah. Iya. Bagaimana keluarga Mbak Davina menyikapi? Pro kontra itu pasti ada. Pro kontra itu sangat ada dan saya sampai detik ini pun masih ada gitu. Sampai detik ini pun masih ada, tapi saya hadapi terus. Saya melawan bukan dengan kekerasan, tapi melawan dengan hati, melawan dengan tindakan saya yang positif. Dengan hal positif yang saya bisa lakukan untuk keluarga saya, keluarga inti dan ataupun saudara. Itu saya lakukan terus, tapi bukan terus melawan dengan frontal ya, dengan tindakan-tindakan arogan atau kasar, tidak. Kalau untuk keluarga sendiri dari awal memang pro dan kontra, pertentangan ada. Tapi orang tua, ini bagi saya yang paling penting adalah orang tua. Orang tua sangat welcome. Mendukung ya. Mendukung. Jadi kalau ada dibully teman-teman, orang tua membela. Iya. Jadi orang tua saya walaupun awalnya itu juga tidak setuju dengan apa yang saya lakukan saat menjadi diri saya seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu, dengan pengertian-pengertian yang saya berikan, dengan kita ngobrol, kedekatan hati antara anak dan orang tua, alhamdulillah orang tua sangat menerima. Orang tua sangat menerima dan mereka sangat memahami bahwa ada salah satu anaknya ini yang berbeda. Umur berapa penerimaan lengkap orang tua itu? Penerimaan lengkap itu sekitar umur 20 tahun. Oke, artinya berjuang lumayan panjang juga dari SD sampai 20 tahun. Itu berarti udah lulus SMA ya? Udah lulus SMA. Dan waktu itu saya memang tidak berani mengungkapkan langsung bahwa I'm transpuan, tapi mereka melihat di televisi. Jadi saya waktu itu sempat bekerja di entertainment yang mana itu ada liputan di salah satu televisi swasta nasional meliput kegiatan entertainment di Jogja. Kemudian saya mengungkapkannya di televisi tersebut dan semua menonton. Dan ya terjadi pergolakan ya di dalam keluarga. Akhirnya ya dengan proses seiring berjalannya waktu saya tunjukkan bahwa saya memilih dengan kehidupan seperti ini bukan karena saya mengada-ngada, tidak, bukan karena salah pergaulan, bukan karena saya
ketularan teman atau apapun, tapi memang inilah saya dari kecil, dari saya terlahir memang berbeda dan saya menikmati dan saya mensyukuri itu. Tapi saya tidak mau terkungkung dengan keadaan yang tidak bisa menerima saya, tapi saya tetap harus bisa bagaimana saya bahagia, orang tua bahagia, dan kita sama-sama saling melengkapi dalam kehidupan ini. Akhirnya saya memutuskan untuk coming out menjadi seorang waria atau transgender, karena buat saya kejujuran itu sangat penting untuk terutama jujur pada diri sendiri. Betul sekali. Akhirnya orang tua bisa menerima. Wow. Seperti itu. Wow. Ya, saya mendengar. Dan saya pun juga masih sering pulang ke keraton di saat acara-acara tertentu. Saya juga sowan ya untuk menghormati leluhur-leluhur dan ya kembali untuk meningkatkan sosial budaya di lingkungan Keraton Solo, terutama Solo ya. Ya, Mbak Davina ini adalah dari garis keturunan dari Keraton Solo. Saya sebutkan nggak? Dari Keraton Solo lah ya. Ada 2 keraton, sebelah mana itu nanti. Yang jelas dari Keraton Solo. Mbak Davina kan menikah ya? Iya, saya menikah. Ya, dan ini lagi-lagi sisi unik karena jarang sekali transpuan yang menikah dan apalagi kemudian terbuka mengatakan kepada publik menikah dan suaminya bukan orang sembarangan. Tolong ceritakan sedikit cerita romantikanya. Iya, jadi saya juga awalnya tidak menyangka, bahkan tidak terpikirkan bahwa saya akan menikah. Cuman pada saat itu saya umur 30, saya selalu berdoa minta sama Tuhan setelah saya ibadah sholat ya, terutama tahajud pada saat itu. Saya meminta bahwa di sisa umur saya tolong berikanlah umur yang berkah. Selain keberkahan untuk menjadi anak yang baik, untuk berbakti pada orang tua, tapi saya untuk diri saya sendiri dan ke depan saya, masa depan saya. Saya pada saat itu hanya berpikir saya ingin bahagia di masa tua saya. Saya ingin sehat, saya ingin mempunyai suatu keluarga kecil. Tapi pada saya berdoanya saya tidak meminta berkeluarga dengan laki-laki atau perempuan, biar Tuhan yang mengatur semua, itu kuasa Tuhan. Jadi saya berpikir hanya berdoa meminta bahwa Tuhan di sisa umur saya ingin umur yang berkah. Ketika ada jodoh, dekatkanlah jodoh itu dan mudahkanlah untuk saya berjodoh. Dan saya pengen punya anak dan saya berwirausaha kembali seperti itu. Alhamdulillah doa-doa saya diijabah dan saya menemukan salah pasangan hidup saya, soulmate saya itu di tahun 2017. Oh, 3 tahun yang lalu. Iya, di tahun 2017 saya menemukan mantan pacar saya, sekarang menjadi suami saya. Mantan pacarnya. Menjadi suami saya, dan awal mulanya hanya hubungan pekerjaan saja. Mohon maaf saya salah. Itu beliau ketika kenal pertama Mbak Davina tahu ya Mbak Davina perempuan? Nggak tahu. Nggak tahu. Taunya ini perempuan cantik banget, smart, confident, gitu kan? Jadi itu kan yang muncul. Oke. Jadi kemudian. Jadi saya bertemu dengan suami saya itu pada saat itu hubungan pekerjaan. Jadi di mana suami saya bertugas ke Jogja dengan instansinya, itu ada acara, kemudian saya didaulat untuk membantu beliau di bidang kayak semacam IO gitu. Iya. Karena waktu itu usahanya masih di bidang jalan. IO ya. Betul. Gitu. Iya. Jadi di bidang untuk eventnya mereka, gatheringnya mereka. Jadi saya membantu event gatheringnya mereka. Di awal mula pekerjaan pertama biasa-biasa saja, hanya hubungan profesional. Biasa saja. hanya hubungan. Masnya ketawa di sini. Hanya hubungan antara pekerjaan saja, profesional pekerjaan. Tapi ketika itu kembali lagi dengan pekerjaan yang sama dan saya dipercaya untuk membantu beliaunya lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, alhamdulillah kami merasa cocok gitu. Tapi pada saat itu saya juga belum punya feel ya. Belum deg-degan. Belum deg-degan gitu ya. Belum. Tapi ternyata beliaunya setelah bertemu saya kesekian kali gitu,
saya berapa kali ya, ada kali sekitar Ini memang 10 namanya kali. jodoh ya, karena Iya. ketemunya kok sering-sering amat atau Iya. beliau sengaja kali ya Saya mencari-cari. pikir tidak sengaja, karena memang event-event itu kan diputuskan dari pusat ya. Berarti memang jodoh. Iya, ya, diputuskan dari pusat, bukan Jadi karena bukan beliau yang kehendak ngatur ya? beliau. Tidak, Oh, ya, tidak. Itu kan kirain. memang diputuskan dari pusat, Oke. yang mana untuk acara-acara yang itu ditetapkan di Jogja itu kan bukan kuasa beliau, Oh, beliau iya, hanya iya. menjalankan, ya kan. Dan beliau sendiri juga domisilinya bukan di Jogja, Iya, beliau iya. jauh. Kemudian setelah sekian kali ketemu, akhirnya beliau mengungkapkan bahwa ada sesuatu hal yang berbeda di hati beliau untuk saya. Pertama, akhirnya di Sweet banget kan. di perjumpaan yang kesekian kalinya, pada saat itu tidak mengenai pekerjaan, tapi beliau datang hanya untuk menemui saya. Wow. Menemui Sweet saya. banget sih, Pak. Menemui saya untuk mengungkapkan isi hatinya, seperti itu. Akhirnya ya saya coba untuk menjalannya, tapi saya juga tidak begitu saja menerima, karena saya melihat dari pembelajaran hidup, baik itu saya pribadi ataupun teman-teman transpuan, sangat sedikit ya laki-laki yang ingin menikah dengan serius. Waktu beliau menyatakan cintanya kepada Mbak Davina, Iya. beliau udah tahu. Oh, pada saat itu beliau tahu. Jadi Oh, pada saat itu iya. ketika beliau itu belum tahu, itu Waktu bertemu pertama. Pertemuan keempat Iya. itu baru beliau mengetahui bahwa saya seorang transpuan. Dan sikapnya nggak berubah. Tidak. Beliau tidak ada perubahan sikap apapun terhadap diri saya. Keren banget sih, Pak. Pak, tolong di cloning ya, Pak. Sebanyak mungkin orang seperti Bapak. Jadi tidak ada perubahan sikap apapun, dan justru malah semakin membuat Hargai. beliau menghargai sebuah perbedaan. Walaupun beliau itu tidak pernah berinteraksi langsung dengan seorang transpuan, hanya mungkin melihat sekilas di jalan ataupun di pusat Padahal kan yang perbelanjaan. dilihat di jalan itu yang biasanya misalnya mohon maaf ngamen Iya. begitu kan yang biasanya Iya. dianggap rendah oleh masyarakat. Iya, tapi beliau sangat menghargai, nggak Wow. membedakan apapun Wow. gitu. Kemudian ketika beliau mengetahui diri saya seorang transpuan, beliau tidak ada perubahan apapun, justru beliau malah semakin istilahnya semakin menunjukkan bahwa itikat baiknya itu untuk Wow. saya. Kemudian ya saya mengutarakan bahwa saya transpuan, saya bukan wanita seutuhnya, saya seorang waria gitu. Dan beliau bisa menghargai saya, dan justru beliau menyemangati saya. Kamu tidak boleh merendahkan diri kamu sendiri. Kamu harus punya semangat hidup, kamu harus punya semangat untuk masa depan kamu. Kemudian dia mulai mengutarakan isi hatinya kepada saya, tapi pada saya berpikir biasa saja, karena kebanyakan laki-laki kan seperti itu ya. Gitu, cuman nggak tahu gimana kok beliau itu berbeda dengan beberapa laki-laki yang sudah pernah saya jumpai. Akhirnya beliau menyatakan cinta, ya kami pacaran kami setahun pacaran, beliau langsung memutuskan untuk menikahi saya. Tapi tidak serta-merta saya terima begitu saja, karena saya juga butuh pertimbangan. Usaha panjang ya, Pak ya. Saya juga butuh pertimbangan untuk masa depan saya. Karena saya nggak pengen ketika keputusan saya untuk kehidupan saya ini hanya main-main. Saya nggak mau. Dan saya juga benar-benar mau melihat keseriusan beliau untuk saya. Karena saya tahu diri bahwa saya waria loh. Ya, saya, dan kita di Indonesia. Iya, gitu kita ya. di Indonesia. Kalau di Thailand, di luar, Eropa. iya itu udah biasa. Ini Indonesia, Bu. Iya. Indonesia. Kemudian saya melihat keseriusannya dia melamar saya 3 kali. Wow. Beliau melamar saya 3 kali dan itu saya tolak. Wow, 3 kali ditolak, Bu. Ya itu saya tolak, kemudian saya benar-benar saya berpikir dan berdoa minta jalan keluar sama Tuhan ya. Bagaimana ini? Apakah pilihan hidup saya harus saya tujukan ke dia untuk masa depan saya? Dan itu sangat-sangat buat saya sangat-sangat berat ya. Karena dilema antara Bener nggak sih? Bener. Iya, keseriusannya itu kalau saya melihat itikatnya memang sudah sangat baik dan serius, tapi untuk kemantapan diri saya sendiri yang agak-agak sedikit ragu. Kemudian saya menyempatkan diri yang memang sudah saya cita-citakan dari dulu, saya pengen ibadah umroh, saya umroh.
Saya umroh, saya berdoa di sana, dan kebetulan saya umroh dengan beliau juga. Oke. Berarti 2 kali umroh ya? 1 kali. Oh, Jadi 1 kali. jadi Oh, waktu umroh berdoa. iya, waktu itu Iya. saya kan bilang, Mas saya mau umroh. Iya. Loh, kok tiba-tiba punya planning umroh? Enggak. Saya pengen ibadah umroh memang sudah dari dulu sebelum ketemu kamu. Tapi untuk saat ini saya mantapkan untuk pengen berangkat untuk saat ini. Alhamdulillah saya bisa berangkat dengan kemudahan bersama beliaunya. Tiba-tiba beliaunya, yaudah saya temani. Gitu. Kita umroh berdua. Sepulang umroh, dia melamar lagi saya, membawa ibunya. Yang keempat, membawa ibunya, dan saya terima. Akhirnya kami menikah. Begitu. Wow. Tapi Mbak Davina memang sudah perubahan gender di pengadilan? Tidak, saya tidak ada merubah apapun. enggak? Ya. Oke. Jadi saya tidak ada merubah apapun, fisik saya tetap utuh dengan terlahir seperti ini. Fisik saya saat ini pun seperti Di pengadilan ini. juga tidak Tidak mengubah ada, identitas gender? Tidak ada. Jadi saya menikah juga menikah siri. Oke. Menikah siri. Karena kalau untuk menikah itu Oh, pasti, tidak bisa. Di Indonesia nggak bisa. Kecuali sudah di pengadilan, Iya. lalu mengubah identitas gender. Iya, betul. Iya, itu. Saya tidak merubah identitas gender apapun. Iya. Saya tetap dengan identitas yang sama, cuman saya menikahnya memang menikah siri Oke, iya, dengan oke. beliau. Iya, iya. Tapi walaupun menikah siri, buat saya arti pernikahan itu hanya satu pasang manusia dengan Tuhan. Ya. Intinya kan seperti itu ya. Intinya seperti itu. Kalau license kan hanya tambahan untuk memperkuat sebuah identitas. Betul. 2 orang dan di hadapan Tuhan. Iya, seperti itu saja. Dan saya menikah dan kami menguatkan itu untuk kehidupan saya dan kehidupan suami saya. Kita menjadi satu, Oke. seperti itu. Orang yang bukan waria juga banyak menikah siri. Iya. Jadi tidak ada bedanya. Enggak, iya, begitu. Oke. Wow, cerita luar biasa ya, dan betul-betul saya salut dengan perjuangan si bapak. 4 kali melamar, 3 kali ditolak. Gigih, hebat Tadi waktu off Mbak Davina cerita bahwa suaminya ini memang orang yang luar biasa, karena dari yang sama sekali tidak tahu apa itu transpuan waria, Iya. kemudian jatuh cinta dengan Mbak Davina yang cantik, smart, independent, Terlalu confident. berlebih. Enggak, itu yang saya lihat. Maka kemudian beliau belajar ya, cari literatur tentang Transpuan, seperti apa sih transpuan di dunia ini, di Indonesia, dan Iya. seterusnya. Dan betul-betul saya salut untuk sampaikan salam saya Iya. untuk suami. Salut Pak, salut. Saya mau balik kepada bisnis Iya. yang dijalaninya. Mbak Davina kan masih kuliah. Saya masih kuliah. Kuliah dulu atau bisnis dulu? Saya bisnis dulu. Bisnis dulu. Jadi Bisnis memang dulu. jiwa entrepreneurship-nya Iya. itu ada di Jadi sana. saya sekarang umur 35, saya masih semester 5 ya. Jadi kemarin itu saya lebih memilih untuk berbisnis dulu sambil untuk bertanggung jawab untuk keluarga ya, terutama orang tua dan adik-adik saya. Kemudian alhamdulillahnya sekarang adik-adik saya sudah mentas semua, Wow. sudah ya bisa berkarir sendiri. Saya agak enteng ya. Disitulah orang tua melihat pembuktian tadi Iya, ya. iya, karena saya almarhum bisa lihat. almarhum papa saya juga mengamanatkan untuk saya selalu bertanggung jawab atas ibu dan keluarga kami. Alhamdulillah saya bisa melakukan itu. Ya. Alhamdulillah Tuhan memberikan berkatnya untuk saya bisa melakukan itu, bertanggung jawab. Dan kemudian setelah semuanya bisa berhasil, saya memutuskan untuk saya berkuliah di umur yang sekarang ini seperti Wow. itu, dan sambil berwirausaha juga tentunya. Bagaimana mengatur waktu wirausaha, kuliah, keluarga? Kalau untuk wirausaha emang setiap hari jalan, dan saya dibantu beberapa Dan ini warung partner-partner. kan angkringan buka dari jam 5 sore. Jam 3 sore. Jam 3 sore Sampai sampai jam jam 3 3 pagi. Iya. Iya. Terus kuliahnya bagaimana Iya, ini? jadi kebetulan saya punya partner-partner kerja yang bisa saya Iya. andalkan ya. Halo mas-mas luar biasa. Itu sangat membantu saya. Jadi ketika jam kuliah itu saya bisa melakukan kuliahan walaupun online, tapi saya Sekarang tetap, online. Iya, online. Kalau Kemarin memang saya kan- tinggal gitu, saya untuk kuliah dari jam 5 sampai jam 10 malam Ya, saya di kampus ya. itu memang semuanya dihandle sama partner-partner kerja saya gitu. Saya benar-benar lepas dan saya di dunia perkuliahan saja. Kuliah sore dari jam 5 sampai, Sampai jam 10 malam.
Nah Iya. itu kan lagi rame-ramenya, jam Iya. rame-ramenya angkringan. Iya, betul. Artinya kan meninggalkan potensi bisnisnya. Iya. Tapi ya memang harus saya jalani karena itu juga untuk masa depan saya ya. Walaupun saya tidak bertujuan ketika nanti saya lulus saya pengen bekerja di kantor atau bekerja dengan orang, tidak, tapi lebih kemantapan diri saya untuk pendidikan diri saya, untuk kualitas diri saya, bagaimana dengan pembelajaran di perkuliahan itu saya bisa terapkan di tempat usaha Tadi saya. ngambil jurusan apa, Mbak? MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia itu Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia. kelak jadi HRD itu. Alhamdulillah, amin. Amin. Iya. Sekarang semester 5 udah Iya. mulai mikir-mikir nyusun Iya. proposal skripsi. skripsi dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah lulus jadi Iya. sarjana, masih mau nerusin angkringan atau? Tentu saya ingin nerusin angkringan ya. Cita-cita saya pengen saya sampai S3. Wow. Oke. Pemilih angkringan yang adalah doktor. Saya pengen sampai S3. Insya Allah semoga Saya dijabah ya. doakan. Oh, ijabah. Kalau lihat orang seperti ini, ijabah. Pertanyaan terakhir. Hasil angkringan bisa membiayai kuliah atau enggak? Alhamdulillah. Oke. Jadi dengan ini saya mau menutup obrolan kita. Masih banyak, tapi apa boleh buat kita harus Mungkin kita bisa buat channel berikutnya ya. buat channel berikutnya. Saya mau bilang buat teman-teman di luar sana, apapun gender teman-teman, bahwa usaha ketika diniatin itu selalu ada jalan. Bahwa sekolah, bahwa belajar tidak ada batasan umur. Betul, betul. Ya, jadi Mbak Davina ini adalah sosok yang komplit plus posisinya sebagai transpuan yang tantangannya otomatis lebih besar daripada Anda yang bergender perempuan ataupun laki-laki. Tentunya. Tapi beliau betul-betul mampu menunjukkan dirinya dengan energi positifnya. Teman-teman bisa lihat sangat auranya sangat positif. Saya harap obrolan saya dengan Mbak Davina ini memberi inspirasi buat teman-teman di luar sana bahwa selalu ada jalan keluar. Betul Dan sekali. saya sebagai penutup saya ingin Mbak Davina memberikan Oh ya, satu hal lagi saya belum boleh, bercerita ya. tentang kehidupan saya. Jadi pada saat kemarin saya awal-awal kuliah, saya selain punya usaha, saya juga sebagai driver Gojek. Oke. Jadi saya bergabung sebagai mitra Gojek. Saya menjadi driver motorbike. Saya selama 2 tahun. Tahun berapa tuh? Tahun 2018. 18 sampai 19. Iya, itu saya menjalani sebagai driver Gojek motor ya. Itu selama 2 tahun sambil berwirausaha, saya sambil kerja Gojek dan kuliah. Karena memang saya bukan tipikal orang yang suka diem. Saya pengen gerak aktif Kelihatan. terus ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah di banyak sosial masyarakat penerimaan kepada saya sebagai transpuan tidak melihat sosok saya sebagai transpuannya, Iya. tapi melihat seorang humannya, Iya. manusianya, Iya. bukan warianya. Iya. Itu yang saya sangat bersyukur. Baik itu di lingkungan perkuliahan, di lingkungan wirausaha saya, di lingkungan pekerjaan-pekerjaan yang lain saya geluti pada saat ini gitu. Pada Alhamdulillah. akhirnya orang tidak lagi bertanya tentang apa gender Anda, Iya, betul. apa orientasi seksual Anda, tapi orang melihat apa yang Anda lakukan, Iya. seberapa besar usaha Anda Betul, melakukannya, betul. dan bagaimana Anda melakukannya, Betul. etika apa yang Anda pegang, Betul. nilai-nilai apa, dan itu yang ditunjukkan oleh Mbak Davina. Iya. Jadi Mbak Davina tolong tutup dengan memberikan nasihat kepada teman-teman transpuan di luar Iya. sana yang mungkin masih ragu-ragu, Iya. takut menjadi dirinya sendiri, Iya. takut melangkah, tolong. Buat teman-teman semuanya, terutama transpuan atau waria di Jogja ataupun di kota-kota Dimana lain, aja, ya. dimanapun teman-teman berada, jangan pernah ragu untuk berbuat baik, jangan pernah ragu untuk menjadi yang terbaik, jangan pernah ragu untuk meningkatkan kualitas diri yang jadi lebih baik lagi, dan terutama kita bisa menerapkan di lingkungan sosial kita, terutama di keluarga inti. Walau bagaimanapun, kita sebagai transpuan, kelak nantinya kita tua akan kembali ke keluarga ataupun agama kita masing-masing. Tapi kita harus optimis bahwa sebagai transpuan kita mampu bisa berkarya, bisa punya kehidupan yang lebih baik, dan kita bisa menjadi inspirasi orang banyak. Dan itu sangat-sangat membuat
membuat penilaian-penilaian yang positif untuk kita sebagai transpuan seperti itu. Untuk masyarakat luas? Untuk masyarakat luas, saya harap juga lingkungan sosial itu bisa menerima kami dengan keberadaan kami sebagai transpuan. Jangan hanya melihat dari sisi negatifnya, tapi banyak hal yang positif yang bisa kami lakukan, dan tolong hargai kami juga sebagai manusia. Iya, sebagai human, bukan sebagai waria, tapi sebagai manusia yang bisa sama posisinya seperti teman-teman sosial yang lain gitu, dengan berbagai macam aktivitas yang kami bisa lakukan juga, tentunya hal-hal yang positif ya, seperti itu. Dan saya harap juga bisa bersinergi, bisa berdampingan seperti apa yang saya sudah lakukan saat ini. Dan saya harap teman-teman juga bisa melakukan itu. Terima kasih sekali lagi Mbak Davina. Teman-teman, terpaksa sampai di sini dulu. Kalau mau mengenal lebih jauh Mbak Davina, makanya jangan lupa datang ke Jogja dan datang ke Artomoro Angkringan. Menu-menunya luar biasa dan signature drinks-nya saya jamin nggak mengecewakan. Selain ada minuman ini juga ada kopi jos terutama. Oh iya, tentu kopi jos itu signature-nya signature-nya Jogja ya. Ya, sampai di sini dulu. Tetap menjadi cerdas, terus belajar dan teruslah mencintai negeri. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Minumannya Mbak ini nggak ada. Mana tadi? Enggak, silakan.